Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Katarina Ivo. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi hari ini dengan selamat. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa segera tertarik pada penampilan lahiriah dan apa yang kasat mata. Kita tergiur pada penampilan yang menarik, seperti pakaian, wajah rupawan, atau tutur kata yang memikat. Namun ujung-ujungnya kita tertipu karena apa yang tertampil dan terlihat tidak selaras dengan maksud dan isi hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah menjadi dan menemukan orang yang jujur dan apa adanya. Situasi hidup terkadang menuntut kita untuk jadi orang yang munafik. Kejujuran dan keterbukaan kerap kali berisiko besar. Karena jujur dan apa adanya, bisa jadi kita dikucilkan, bahkan dibunuh.
Saudara-saudari yang terkasih, kondisi itu bisa memaksa kita untuk hidup munafik dan palsu. Kita memilih hanyut dalam pusaran korupsi atau ikut arus penipuan supaya merasa aman. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan bagaimana kita bisa segera tertarik pada situasi apapun. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk mengakhirinya dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.